Halo pemirsa, Anda sedang menyaksikan program acara Sosok, program acara yang inspiratif, inovatif, informatif, dan dapat memotivasi berdasarkan sesosok individu pada episode kali ini. Sosok kita pada episode kali ini adalah seorang musisi yang sudah lebih dari 28 tahun berkiprah di dunia musik jazz. Nah, untuk lebih jelasnya kita lihat terlebih dahulu yuk profil narasumber yang telah diinput oleh tim Binus TV. Ini dia. Halo, saya Beben Jazz. Beben Jazz adalah seorang aktivis jazz, gitaris, dan vokalis yang secara Spartan memperjuangkan eksistensi jazz lewat komunitas yang dipimpinnya, yakni komunitas jazz Kemayoran, dalam perkembangan musik di Indonesia yang masih dianggap minoritas. Dunia komputer yang telah dijalani selama 17 tahun pada sebuah bank swasta nasional sebagai seorang programmer ditinggalkannya, sebagai upaya bukti wujud ketotalannya dalam menekuni dunia jazz. Selain sebagai aktivis jazz, musisi dan seorang dosen mantan juara Asia bulu tangkis tahun 1983 di Calcutta, India ini juga seorang event organizer di bawah payung BP Jazz Management yang kerap mengelola grup-grup jazzer-jazzer muda untuk bermain di event-event, festival jazz, jazz club, serta kafe yang membutuhkan jazz band. Upaya bisnis ini juga sebenarnya punya misi tersendiri dengan maksud menggembleng bibit-bibit muda jazz agar semakin matang serta memberikan kesejahteraan yang lebih baik untuk musisi jazz khususnya. Event jazz nasional sampai yang bertaraf internasional pernah diikutinya bersama grupnya Beben Quartet Fit Karnola Kamari serta Beben Jazz and Friends. Pada penghujung Agustus 2007, bersama grupnya Beben Jazz and Friends juga pernah berjam session bersama alto saksofonis dunia yakni Dave Koz pada sebuah acara di stasiun televisi swasta. Dan terakhir pada tahun 2007, Beben Jazz mengeluarkan single Satu Yang Pasti, sebuah lagu yang bernuansa Swing to Jazz yang merupakan track ketiga dari CD kompilasi Jazz Indonesian Jazzy Vocal 2. Single tersebut berhasil membuahkan hasil dan masuk dalam 2 nominasi AMI Awards Sharp untuk kategori jazz. Nah, itu tadi Viti Profum dari Beben Jazz. Jadi jangan kemana-mana, tetap di acara Sosok. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama Sosok dan di samping saya sekarang ada narasumber seorang musikus yaitu Beben. Mas Beben, panggil Mas apa Bang? Apa Mas Bung? boleh, santai ya, Bang enaknya kali ya. Terserah Bang Beben boleh, Mas boleh. Orang jazz tuh santai. Kesehariannya gimana nih? Sekarang lagi sibuk apa? Kalau kesehariannya pasti dunia musik yang paling saya sukai mengajar. Jadi nomor satu bagi saya mengajar yang paling menggairahkan saya. Jadi saya ngajar di rutin di salah satu perguruan tinggi swasta ya di Pelita Harapan. Terus kemudian tiap harinya saya di Beben Jazz Music Course. Dan selebihnya saya ngajar di berbagai tempat. Artinya kadang ngajar di Institut Musik Jalanan, kadang ngajar di komunitas. Soalnya kalau ada tawaran mengajar pasti diambil. Siap, baik itu sekedar workshop. Siap, saya paling suka ngajar. Awalnya gimana sih perjalanan karir hingga seperti sekarang ini, hingga akhirnya memutuskan sekarang fokus di mengajar aja atau gimana? Awalnya gimana sih? Ini kalau karir, ini pertanyaan yang sangat ngejazz bagi saya kalau bicara karir. Karena kondisinya gini, pasti background saya nggak nyambung ya. Jadi masa remaja saya atlet ya kan. Jadi masa remaja tuh atlet, di SMP sih mah di Ragunan. Saya atlet badminton dan serius gitu. Saya biasa serius melakukan segala sesuatu yang saya lakukan. Saya selalu serius. Misalnya dulu badminton di tahun 83 saya pernah juara Asia. Jadi juara Asia di India tahun 83. Terus kemudian abis itu saya dapat beasiswa ya karena juara badminton. Dapat beasiswa dari KONI Pusat. Akhirnya saya sekolah di IT.
Dan akhirnya sempat 17 tahun kerja di IT, programmer komputer di Bimantara, Bang Surya, dan terakhir 10 tahun di BII. Ya. Nah, tapi kapan main musiknya? Jadi main musik sejak SMP saya main musik. Jadi kalau olahraga, lagi istirahat, sampingannya? main musik. Lagi kerja, pagi sore, kerja kan? Nah, malamnya saya main musik. Nah itu nyoba-nyoba sendiri apa emang diajakin atau emang tiba-tiba ada kejadian apa jadi tertarik itu gimana? Jadi gini, musik kan satu yang sangat personal ya. Jadi artinya keluarga saya menyukai musik walaupun ayah ibu bukan musisi ya kan. Terus paman-paman saya juga ada yang suka The Purple, ada yang suka Beatles, ada yang jadi masa kecil saya tuh pernah penuh warna musik. Meskipun kendati itu hanya sebatas ngedenger ya. Tetapi ternyata itu sumber ilmu dan wawasan yang penting bagi saya. Jadi saya tahu Beatles, tahu Led Zeppelin, Deep Purple, Genesis ya dari kecil. Jadi telinga saya tuh akrab dengan musik. Bahkan sebelum serius di atlet itu udah suka musik, udah akrab sama musik berarti. Ya, sudah akrab sama musik, tapi waktu itu musik boleh dibilang belajarnya masih otodidak ya. Biasalah anak cowok kan, saya kan tinggal di asrama kan. Jadi waktu SMP saya di asrama, ini mungkin saya belajar gitar mulai SMP ya. Jadi tanya temen, lagu pertama saya Song for You dari Chicago kan. Itu lagu pertama belajar metik, G ke E minor, ke C, ke D gitu kan. Terus lagu-lagu Rolling Stone ya lagu-lagu zaman saya gitu kan. Nah itu masih otodidak. Sampai terus kemudian memutuskan kuliah ya. Bukan kuliah dulu. Jadi waktu itu saya kursus di VDPC, jadi untuk klasik ya. Tapi otodidak dulu tuh lama, belajar sama pemain keroncong, belajar sama temennya ayah. Jadi kalau saya ibaratkan gini, saya kan ceritanya suka film silat nih, ya suka film silat. Jadi suka komik silat, film silat. Jadi saya suka pendekar itu kan gurunya banyak, ya kan. Pokoknya untuk jadi seorang pendekar dia belajar sama guru A, B, C, D gitu kan. Nah jadi saya belajar juga gitu. Jadi nggak ke satu guru, ntar belajar sama guru keroncong, belajar sama guru seni musik. Jadi semua itu sumber ilmu bagi saya, terus belajar klasik, sampai nanti akhirnya mulai di tahun 90-an saya belajar jazz, gitu. Awalnya kenapa tuh tertarik ke jazz? Menurut saya gini, musik tuh yang asik, yang akan bertahan lama di dalam diri kita adalah musik yang sesuai sama jiwa kita banget. Jadi kalau ditanya kenapa saya suka jazz, emang jiwa saya jazz. Nah yang dimaksud jiwa jazz tahu apa? Jiwa jazz tuh gini, kadang mungkin setiap orang punya jiwa jazz di dalam dirinya. Cuma pertama dia mengenali apa tidak, terus kemudian mengasahnya atau tidak. Misal contoh gini, saya orang yang nggak betah begitu-gitu aja. Saya orang yang ingin selalu berkembang. Nah jiwa ingin belajar, jiwa ingin selalu berkembang, itu adalah jiwa jazz. Gitu. Yang kedua, jiwa jazz adalah nggak suka melakukan sesuatu, misalnya gini. Jadi jazz itu bukan sekedar genre aja gitu ya? Kalau menurut pandangan saya, jazz itu sikap hidup, cara berpikir, kepribadian juga. Misal contoh gini nggak tahu ya, apakah Maya betah gitu misalnya main gitar selama 10 tahun, 10 lagu gitu ya, lagunya itu sama, selama 10 tahun dari C langsung ke F gitu. Kalau saya nggak betah gitu, orang-orang jazz tuh nggak betah, nih dari C emang langsung ke F, apa nggak ada jembatan lain gitu kan? Nah orang jazz tuh nyari kemungkinan. Makanya kebetulan saya sedikit tertarik dengan dunia tasawuf ya. Di tasawuf kan ada yang namanya salikin. Salikin tuh orang yang selalu mencari kemungkinan baru dalam hidupnya. Jadi jiwa jazz tuh jiwa yang salik. Ya, jazzer itu adalah pejalan tasawuf sejati. Jadi artinya gini, orang jazz tuh nggak betah dari C ke F langsung. Oh jembatannya ada C7 dulu. Terus nggak betah, apakah cukup C7? Cari lagi, oh bisa G minor, C7, sampai akhirnya 2 chord itu bisa 10 chord. Gitu loh. Terus kadang-kadang orang yang di luar jazz mikir, Mas Beben kok bisa dari C ke F bisa 10 chord? Oh bisa, mau dibikin 20 chord juga bisa. Cuma setelah kita tahu 20 chord, orang jazz itu berpuasa. Berpuasa artinya apa? Mengendalikan diri. Artinya walaupun tahu dari C ke F itu bisa 20 chord, ya nggak dipakai semuanya. Yang dipakai hanya yang cocok-cocok aja. Nah, ada nggak sih idola yang yang bikin jadi tertarik sama jazz? Atau mungkin ada satu lagu jazz yang pertama kali didengar terus akhirnya memutuskan dari klasik ke jazz gitu?
Yang pasti sih, saya suka lagu Autumn Leaves ya. Kalau dibilang itu lagu yang nomor 2 terpopuler abad 20, nomor satunya Yesterday, jadi dinobatkan sebagai lagu terpopuler abad 20. Nomor 1 Yesterday The Beatles, nomor 2 adalah Autumn Leaves itu. Dari Saya situ mulai suka progresinya, itu lagu yang sangat populer, artinya orang nggak suka jazz juga bisa suka dengan lagu itu. Jadi pertama kali saya mempelajari lagu jazz Autumn Leaves itu, dan punya basicnya dia lagu pop Prancis yang diinggriskan, terus akhirnya menjadi lagu jazz. Terus yang kedua, saya selalu menyukai orang tuh bukan dari keterampilannya, permainannya. Saya lebih menyukai orang adalah lebih kepada daripada apa yang dia lakukan untuk orang lain. Ya, misalnya saya suka Jack Lesmana, ya kan? Jack Lesmana almarhum, dia banyak melakukan sesuatu untuk perkembangan dunia jazz, banyak membantu orang untuk maju dan lain-lain. Terinspirasi dari situ sampai Ya, sekarang akhirnya salah satunya itu gitu. Jadi terus kalau di dunia tokoh yang saya sukai malah dibilang jazz juga bukan, tapi mengandung jazz, tapi dia lebih dikenal sebagai avant-garde progresif. Saya suka Frank Zappa. Jadi Frank Zappa tuh idola musisi saya karena dia banyak mengembangkan, dia musisinya musisi. Jadi artinya mungkin lagu dia secara langsung orang awam nggak langsung mengerti ya, tapi nanti musisi mendengar dia bisa berbuat sesuatu. Jadi dia sumber ide, sumber idenya para musisi. Genrenya lebih ke apa tuh progres? Kalau Frank Zappa gini, banyak orang bingung mengenali musik Frank Zappa itu sebenarnya apa gitu. Karena saya bilang gini, kenapa orang-orang pada suka bingung Frank Zappa tuh alirannya apa? Karena menurut saya gini, Frank Zappa tuh punya planet sendiri. Jadi ini planet musik yang ada rock, blues, jazz dan lain-lain. Udah selesai, baru kita ke planet Zappa. Karena Zappa gini, Frank Zappa tuh ada popnya, ada jazznya, ada semua musik dia mainkan, tapi selalu dengan cara dia. Nah, menurut saya itu dia jazz. Menurut saya dia punya jiwa jazz yang sangat kuat. Jadi popnya Zappa, jazznya Zappa. Jadi bukan berarti kalau misalnya kita tumbuh di musik jazz, bukan berarti kita nggak bisa explore ke genre lain gitu-gitu. Oh iya, berarti. karena menurut saya ya seperti saya bilang gitu, jazz itu masalah jiwa sih. Jadi kalau dibilang Mas Beben, nah Bang Beben ini ngerasa menemukan jiwa jazz itu semenjak akhirnya memutuskan untuk pindah ke jazz, apa udah dari mulai dengan kalau menurut saya jazz? gini, jiwa itu kan lahiriah ya. Jadi bisa jadi di dalam diri saya sudah ada jiwa jazz, cuma ketika ketemu musik jazz di tahun 80 pertengahan, bangkit gitu ya. akhirnya seperti ketemu gitu. Wah, inilah musik yang aku suka. Misalnya contoh gini, jazz itu kan main tidak selalu harus sama. Misalnya saya main Autumn Leaves ya, terus kemudian pagi ini mainnya seperti ini, improvisasinya. Siang saya boleh beda, sore saya boleh beda. Kan nggak harus ngapal kan. Satu nggak harus ngapal, kedua saya main bebas karena jazz itu kan salah satu intisarinya adalah jazz itu ujungnya kan salah satu intisari kan improvisasi. Nah, improvisasi kan itu manifestasi dari sebuah kebebasan. Wah, iya. Sebuah kebebasan yang dituangkan dalam bentuk improvisasi dan dilakukan spontan. Paham. Ya kan? Ya, jadi itulah yang saya suka dari jazz. Jadi saya nggak harus ngapal improvisasi saya. Kalau misalnya musik lain, kalau kita manggung nggak sama. Itu yang membuat jazz unik ya menurut Bang Ben sendiri ya? Ya, unik dan sekaligus menarik. Ya, jadi salah satu sesepuh jazz, Miles Davis bilang, kalau kamu naik panggung ya, dengan bahasa saya nih, kalau kamu naik panggung terus melakukan hal yang sama, lebih baik jangan naik panggung deh. Itu bukan jazz gitu loh. Iya. Jadi orang jazz tuh gini, punya 1000 cara mengatakan cinta. Wah, itu menarik tuh. Jadi kan bisa jadi kan, saya cinta padamu. Itu kan klasik, semua orang bisa mengatakan itu kan. Tapi orang jazz bisa macam-macam. Ya. Nah, itu dia pemirsa perbincangan kita tentang musik jazz, dan ini akan terus berlanjut ke perbincangan lainnya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Sosok.
Beben Jazz. Nah, Mas, kalau boleh tahu sih, yang kita lihat kan kadang banyak konser-konser jazz yang emang biayanya itu mahal atau gitu kan, itu kan jadi ngasih pandangan masyarakat bahwa musik jazz itu mahal. Nah, itu menurut pandangan Mas Beben sendiri kayak gimana? Ya menurut memang gini, itu suatu kenyataan yang ada ya. Suatu kenyataan yang ada. Padahal kalau menurut sejarahnya, yang saya kebetulan belajar sejarah, musik jazz tuh dari kalangan tertindas ya, kalangan bawah, dari kulit hitam, dan sebenarnya bukan kalangan bawah lagi, kalangan tertindas yang menderita juga kan saat itu orang kulit hitam kan. Ya, sejarahnya panjang kalau saya ceritain. Jadi artinya sebenarnya secara sejarahnya tidak benar kalau musik jazz itu musik kalangan the have ya. Nah jadi makanya karena saya tahu sejarahnya, melihat suatu fakta di Indonesia seakan-akan musik jazz itu milik orang berada, makanya saya dirikan komunitas jazz Kemayoran. Jadi saya dirikan komunitas jazz Kemayoran dengan tujuan apa? Satu, tujuannya dasar adalah oke, kita nggak usah muluk-muluk lah, lewat jazz kita brotherhood ya, lewat jazz kita silaturahmi. Terus yang kedua setelah silaturahmi, yang kedua kita edukasi. Jadi dari pertemuan itu kita jadi dapat pengetahuan baru tentang jazz, Sharing, ya gitu-gitu. sharing dan segala macam, baik itu sejarah maupun mainnya. Yang ketiga kita bisa bermanfaat lewat jazz. Jadi artinya jazz itu bisa memberikan manfaat yang positif bagi kita, bisa memberikan manfaat bagi rakyat banyak juga lewat jazz. Nah akhirnya lewat KJK ini saya mencoba mendobrak Vomeo itu, artinya gini, saya bikin acara-acara jazz di rumah, di mana misalnya contoh kegiatan awal dari komunitas jazz Kemayoran di tahun 2004 itu kegiatan awalnya cuma di halaman rumah dan di pinggir Kali Sunter yang orang tahu Kali Sunter tuh kumuh banget ya. Jadi artinya orang sampai bingung, emang ada jazz di Kemayoran? Emang ada jazz di Kali Sunter gitu kan. Jadi jazz tuh, jadi kita tahun pertama tuh hal yang kita angkat adalah jazz itu buat siapa saja. Terus jazz itu bisa di mana saja. Jadi artinya dari mulai di halaman rumah ya kan, di Kemayoran yang daerah kumuhnya kota Jakarta lah. Terus yang kedua, saya main jazz kan biasanya kalau jazz tuh di hotel bintang 5 atau di kafe-kafe mahal. Nah saya mulai main jazz tuh di food court ya, di food court di mana aja. Sampai akhirnya kita berhasil katakanlah menempatkan jazz ada di food court, ada di mall-mall, ada di food court, ada di halaman rumah, ada di lapangan rakyat gitu. Mengubah pandangan masyarakat. Ya, rubah pandangan masyarakat. Dan ternyata siapa bilang masyarakat menengah ke bawah nggak suka jazz? Karena gini, prinsipnya masyarakat mau menengah ke atas atau menengah ke bawah, prinsipnya kalau enak dia suka. Kalau enak dia suka. Masalahnya gini, kadang-kadang kenapa masyarakat menengah ke bawah dibilang nggak suka jazz? Belum tentu nggak suka, karena bisa jadi mendengar aja dia belum. Oh iya, jadi kayak cuma ini doang, cuma penilaian-penilaian yang cuma karena dari konser besar gitu. Iya, Nggak betul. ngeliat secara bagian kecilnya dari jazz. Nah, kalau boleh tahu yang pas itu kan awalnya sempat jadi atlet kan. Ini balik lagi ke masa lalunya Mas Beben, dari atlet, terus abis itu sempat jadi programmer, abis itu jadi akhirnya memutuskan untuk ke jazz ya kalau nggak salah. Yeah. Dan dari situ gimana sih tanggapan keluarga? Maksudnya kayak apakah keluarga tetap mendukung apapun pilihannya, atau sempat berpikir, kan sekarang banyak banget kan orang tua yang juga menganggap kalau musik itu nggak bisa jadi jaminan kita untuk di masa depan. Nah itu gimana sih tanggapan untuk orang tua dan support dari keluarga itu seperti apa waktu itu? Yang pastinya sih sangat mendukung ya, karena kebetulan saya lahir di keluarga yang sangat demokrasi banget ya kan. Karena orang tua saya tuh orang tua yang bebas deh, anak-anaknya di tengah ruang tamu ya, nggak pakai peredam, berisik banget gitu kan. Ya kan, kita hidup di 3 anak laki kan, jadi saya nomor 1, Dik Doang nomor 2, nomor 3 Didit. Kita 3 laki yang punya tiga selera ya. Ya saya waktu itu suka Genesis, The Beatles, masang
CD keras-keras. Dik doang sukanya Iwan Fals, Bob Dylan masang keras-keras, yang satu duren-duren dengan musik musik-musik tahun 80-an keras-keras ya kan. Dan kalau kita berada di ruang tengah tuh nggak tahu kayak apa ya kedengarannya. Nah, tapi artinya orang tua saya rela diberisikin kayak gitu. Dan siapa bilang juga kita nggak bisa hidup dari musik, bahkan saya bukan hidup dari musik, bahkan saya hidup dari jazz. Lebih spesifik lagi gitu. Jadi artinya kalau dibilang hidup dari musik nggak bisa hidup, saya bahkan lebih nekat lagi hidup dari jazz yang orang-orang bilang, oh jazz lu nggak ada uangnya dan segala macam. Tapi ya percaya atau tidak, ketika saya keluar dari kantor saya terakhir ya, saya 17 tahun kerja, baru saya total di musik 3 tahun, itu kehidupannya secara ekonomi dan secara kebahagiaan, ekonomi dan lain-lain lebih baik. Jadi 3 tahun saya di jazz, itu kehidupannya lebih baik daripada 17 tahun di IT. Yang orang bilang karena enjoy, dan saya berada di tempat ya, kalau ikan ya berada di air yang tepat. Jadi artinya pengalaman saya kebetulan karena saya pernah di 3 bidang. Saya pernah di olahraga serius, saya pernah di IT serius, dan saya pernah di musik serius. Pengalaman saya cuma satu, ternyata manusia itu bisa hidup jadi apa aja. Jadi kita bisa hidup dengan profesi apa aja. Nah, tapi untuk berhasil, life is marketing. Jadi untuk berhasil kita harus punya strategi. Kenyataannya banyak bankir yang orang bank hidupnya biasa-biasa aja. Ada yang kaya, ada dokter yang laris, ada dokter yang nggak laris. Ya, ada pengusaha yang sukses dan pengusaha yang gagal. Ada musisi yang sukses, musisi yang gagal juga. Jadi untuk berhasil kita harus punya strategi. Gitu. Nah, boleh nih terakhir nih mungkin bisa disampaikan pesan-pesan kepada pemirsa sosok yang mungkin tertarik masuk terjun ke dunia musik, mungkin khususnya juga musik jazz, juga mungkin memang sudah berada di dunia tersebut, bisa disampaikan pesan-pesan. Pesan saya kepada para, saya sebutnya pemirsa sosok atau apa ya. Jadi pesan saya cuma satu. Jadi lakukan, cintai apa yang kamu kerjakan sekarang, terus total dan maksimal aja. Misalnya saya suka musik, lakukan musik dengan maksimal. Kita jangan takut rezeki, karena kalau kebetulan saya Muslim ya kan, di salah satu ayat di kitab saya, kita nggak usah cari rezeki karena rezeki Allah jamin. Rezeki Allah jamin. Ya, Allah akan menempatkan rezeki sesuai dengan kapasitas kita. Tetapi yang penting kita selama bisa memilih. Saya kasihan sama orang-orang yang nggak bisa milih. Artinya gini, saya inginnya jadi dokter, disuruh jadi insinyur. Inginnya jadi olahraga, tapi disuruh jadi seniman, ya kan. Terus mau jadi musisi harus jadi programmer, gitu kan. Nah, jadi pokoknya selama bisa memilih, pilihlah bidang yang kita paling cintai. Setelah itu lakukan maksimal. Nanti rezeki Allah yang ngatur. Jadi lakukan yang terbaik, itu aja. Nah tuh pemirsa, jadi pesannya adalah pilihlah yang Anda cintai dan lakukan secara maksimal. Kalau masalah rezeki itu masalah kita dengan yang di atas, dan seberapa kuat juga kerja keras kita terhadap sesuatu hal yang kita cintai tersebut, benar kan? Nah pemirsa, tidak terasa sudah di penghujung acara. Saya Maya Pragita Sari berserta kru dari Binus TV undur diri. Jangan lupa terus saksikan Sosok di jam dan waktu yang sama. Sampai jumpa. How insensitive I must have seemed when she told me that she loved me. How unmoved and cold I must have seemed when she told me so sincerely. Why see myself ask? Did I just turn and a staring eyes is silent?
What do I say? What can you say when a love affair is over? Now she's gone away. When I'm alone with the memory of her last look. Thank you, drawn out and sad. I see her still, and her heartbreak, and the last look. How she must have asked, could I just turn and staring? I see silent. What do I say? What can you say when the love affair is over? How insensitive.